Shalom. Apa kabar semua? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Atas permintaan Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini kembali lagi untuk beribadah dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan mulai saja dengan ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan kita semua mengangkat pujian dalam pada perjumpaan yaitu mengalirkan kuasa Roh Kudus. Tanah kering
Puji nama Tuhan, kita bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, saya mengajak teman-teman semua sapa kiri kanan dan mengatakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Claudia, Yesus dahsyat. Robi, Yesus dahsyat. Ina, Yesus dahsyat. Kita, Yesus dahsyat bisa. Baik, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari saya dan teman-teman kita semua menyanyikan lagu Serukan Nama. Yesus
saya berserah. Terima kasih saya bersama dengan Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Jadi sebagai Kak Andre ingin bersaksi atas cita kasih Tuhan dalam hidup Andre terutama perjalanan kuliah. Nah, kemarin tanggal 7 Kak Andre sudah dinyatakan lulus. Perjalanan yang sangat melelahkan, tidak mudah. Nah, awalnya Kak Andre lalu doakan minta Tuhan, saya mau selesaikan studi pokoknya lebih cepat. Amin. Saya mau selesaikan dengan indeks prestasi cum laude. Amin. Dan doa itu tidak sia-sia. Amin. Ya. Tuhan tunjukkan bahwa ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita minta Tuhan, pasti Tuhan pasti membantu kita. Selama Tuhan masih peduli dengan kita, ya pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi ya perjalanan ke Kandek kemarin yang memang sangat melelahkan ya. Karena Kandek sempat terburu-buru. Ya Kandek bilang harus cepat. Dan ya, ternyata kemarin 2,5 tahun Yes. lulus. Amin. Luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan memang dahsyat, Tuhan memang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus selalu utamakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup. Ya, pasti doa kita, cita-cita kita terjawab. Amin. Tuhan pasti tolong. Ya, itu mungkin saja kesaksian Kak Andre. Semoga diberkati. Shalom. Terima kasih banyak atas kesaksiannya. Baik, mungkin masih ada yang masing-masing orang saya persilakan. Mantap, silakan. Ini tim paduan suara kita nih, harus ikut lomba kita nih sekali-sekali. Yuk, Pak carikan lomba supaya bisa ikut lomba. Mantap. Ya
Masih ada kesaksian, saya persilakan. Baik, shalom semua. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan di sini saya dan Kak Natasha akan mengajukan firman lewat sebuah pujian.
kesempatan untuk teman-teman untuk mengasih cinta kasih Tuhan. Kalau ada, baik mungkin dari saya sendiri yang menyaksikan betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan saya dari tahun 2024, 2025 sampai 2025. Semua itu karena kasih Tuhan, saya bisa sehat kuat. Amin, amin. Itu bukan karena kuat dan karena saya, tetapi semua karena kasih pertolongan Tuhan. Baik, mungkin di sini saya sangat bersyukur karena saya bisa berdiri di depan ini semua karena dukungan dari teman-teman, kepercayaan dari teman-teman, hingga saya bisa berdiri jadi WA untuk Amin, amin. jemaat Semua karena Tuhan baik. Baik, sedikit kesaksian atau sedikit cerita tentang kehidupan saya. Saya awalnya tidak bisa berdiri di depan, tapi semua itu karena kasih Tuhan. Amin, amin. Sebelumnya itu saya di Papua, saya semenjak lulus SMA 2021, 2022, 2023 itu saya sangat jauh sekali dari Tuhan. Pasti teman-teman tahu kenakalan remaja atau kenakalan anak muda itu bagaimana. Kenakalan apa saja itu saya lakukan. Jadi saat saya mulai terjatuh dan saya mulai tersesat, di situ saya memilih untuk kembali kepada Tuhan. Di situ saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan kebetulan mama saya itu seorang hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Dari situ saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Awalnya itu melayani Tuhan seperti begini, jadi pada saya sangat bersyukur di sini jemaat Tuhan dan teman-teman semua percayakan saya untuk berdiri untuk jadi WA untuk melayani Tuhan. Akhir dari kesaksian saya dukungan doa dari Bapak dan Mami dan teman-teman semua supaya saya bisa terus bisa dekat dengan Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Sekian dari kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya minta untuk teman-teman semua siapkan hati pikiran untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan melakukan pujian yang berkata oleh kuasa. Pujian
kami di dalam lindungan, kekuatan, dan kekudusan Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, bukan kuat dan gagah kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selama kami hidup ini kami tahu, waktu kami merenungkan kami tahu hidup ini adalah anugerah dan biarlah dari hati kami paling dalam selalu keluar pengucapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau telah memberikan segala yang terbaik bagi kami. Tidak ada tersisa Tuhan, kasih-Mu sempurna buat kami. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu berharga ini Tuhan untuk merenungkan akan firman-Mu. Segala pujian dan penghormatan hanya bagi Engkau, dan kiranya kuasa Roh Kudus jamah kami, patahkan setiap pencuri firman di dalam nama Yesus, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang akan bertumbuh dalam kehidupan. Di dalam Yesus kami persembahkan waktu ini. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan hidup Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, Happy New Year. Saya baru sekarang bilang baru. Jadi selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kemarin di akhir tahun, sekarang di awal tahun. Kita cepat sekali waktu berjalan. Kita tahu semua masuk tahun baru ini harapan baru, segala sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Ya, saya juga dengar dari Papi ya hari ini ngomong kalau ada 7 orang yang lulus. Iya. Go through ya. Selamat buat teman-teman semua karena Anda memasuki satu tahapan baru dalam hidup ya. Segala perkara dapat kita tanggung dengan Yesus kekuatan kepada kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari Keluaran 9 ayat yang pertama sampai ke-7. Alangkah baiknya nanti bisa dibaca ayat yang pertama sampai yang ke-35 ya. Ini kisah dari keluarnya orang Israel dari Mesir, dan Keluaran 9 ini berbicara tulah yang kelima ya, tulah yang kelima. Kita tahu ada 10 tulah yang menghambat ya orang Israel keluar dari Mesir. Ya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Keluaran 9 ayat yang pertama sampai ke-7. Judulnya adalah tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada-Mu. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Ya, berbahagia kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Nah, baik, kita lihat konteks di sini ya. Kita tahu bahwa Tuhan suruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari penjajahan. Jadi dia hidup di tanah yang sebenarnya bukan milik mereka, mau kembali ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Ya. Nah, tapi karena orang Israel sudah cukup lama tinggal di sana, kondisinya itu sudah sangat baik sebenarnya. Karena orang Israel waktu pada zamannya Yusuf itu dikasih sebuah tanah Goshen itu tanahnya subur.
tanahnya bagus. Dan di mana ada orang-orang percaya, ada berkat Tuhan di sana. Tapi itu bukan tempat yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, saudara mungkin akan berpikir, kita masuk ke sebuah tahun atau dalam kehidupan kita merasa bahwa misi kita itu udah nyaman, udah bagus, everything fine, good, gak ada masalah. Belum tentu. Ya. Karena mungkin tempat itu bukan tempat kita seharusnya. Ada beberapa kita, makanya tadi kan yang lulus ya, mungkin pikir, aduh di Jawa enak juga ya, harus balik ke sana. Bisa kepada pengharapan, tapi mulai lagi. Semua harus memulai. Kadang-kadang kita memikirkan banyak perkara itu dengan nalar kita sendiri. Tapi satu yang pertama hari ini, tanya sama Tuhan. Tuhan di mana tempatnya? Amin. Di mana tempatnya? Dan bawa aku ke tempat yang paling tepat, Ya, di mana amin. Tuhan kehendaki. Makanya saya yakin ya teman-teman semua di sini berdoa, tanya sama Tuhan. Goal hidupku itu kemana sih? Saya mau ditaruh di mana? Yang pertama. Nah, orang Israel itu mau dibawa keluar dari Mesir, sulit banget. Nah, yang menarik sekarang, konteks Tuhan mengatakan bahwa Musa menghadap Firaun, dia tanya satu hal. Aku akan membawa orang keluar, orang Ibrani keluar. Jadi biarkan orang Ibrani keluar untuk apa? Menyembah, untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi satu ya, ciri-ciri sederhana Anda ada di tempat zona nyaman, tetapi bukan kehendak Tuhan adalah Tuhan gak real dalam hidup. Tantangan atau kenyamanan tadi membuat Anda gak dekat sama Tuhan. Itu berarti ada masalah. Jangan berpikir ya, orang-orang yang hidupnya kayaknya baik-baik saja secara ekonomi, secara posisinya dan macam-macam, belum tentu itu tempat yang Tuhan taruh dia di sana. Kalau ternyata dia jadi jauh sama Tuhan Yesus, dia ngomong nggak nyambung, dia ngomongin imannya nggak nyaman, dia nggak bertumbuh tambah cinta sama Tuhan. Nah, orang Ibrani disuruh keluar dari Mesir ke tanah yang mereka nggak tahu itu apa berantah buat mereka. Mereka nggak tahu, tapi itu janji Tuhan buat tanah itu, tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang akan memelihara mereka. Ini perjalanan kita. Kita harus punya iman percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus tahu rancangan yang paling baik untuk saudara saya. Amin. Jangan meragukan rancangan Tuhan. Nah, kita itu orang Kristen suka ini, nggak yakin sama Tuhan. Pasangan hidup ya, contohnya teman-teman kan pada masih muda-muda ya. Tuhan, kalau aku berdoa, aku serahkan pasangan hidup kepadamu, aku bakal suka nggak ya? Ini pertanyaan sebenarnya. Nanti dikasihnya yang aku suka nggak ya? Berarti nggak percaya sama Tuhan. Simpel banget. Berarti Anda nggak yakin Tuhan ngerti apa yang ngomong. Ini cara berpikir sederhana. Demikian di dalam seluruh aspek hidupmu. Waktu ngomong Tuhan, aku berserah kepadamu. Kau taruh aku di mana? Aku tahu itu yang paling baik buat saya. Amin, gitu ya. Jadi nggak pakai koma. Tapi Tuhan, saya mintanya ya, gitu ya. Karena itu Tuhan sudah tahu. Dia tahu yang paling baik buat kita. Nah, Firaun diminta, lo pergi. Nah, tapi ini gimana ngomongnya? Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing domba akan kena tulah Tuhan. Ini. Ternyata ya teman-teman, kalau kita menghalangi orang untuk beribadah atau dekat sama Tuhan, kita jadi musuh Tuhan. Ya, kenapa Firaun kena tulah? Karena Firaun menghambat orang Ibrani beribadah kepada Tuhan. Menghambat, tidak boleh. Kenapa? Karena orang Ibrani sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka kerja rodi, mereka kerja paksa di sana. Pembangunan yang hebat-hebat yang kerjain orang Ibrani. Dan ternyata kita tahu ya, bangsa Israel sampai sekarang orang Israel itu pintar, ya, pandai, sehingga sangat bermanfaat buat mereka. Jadi sayanglah kalau
tenaga sumber daya sekian besar dibiarkan keluar, jadi tahan. Nah, tapi akhirnya kenapa? Alasannya satu, sebenarnya tidak boleh menyembah beribadah kepada Allah. Sekarang panggilan yang paling utama waktu Anda membuat resolusi tahun 2026, saya berharap jangan memikirkan semua visi-visi Anda, mimpi Anda berhubungan dengan daging. Tapi apakah Anda semakin dekat sama Tuhan? Tuhan di mana dalam mimpimu? Itu penting ya. Tuhan ada di mana dalam mimpimu? Cuman kita saja atau Tuhan ada menjadi bagian utama dalam mimpi kita? Ya, kerinduan kita apa sih? Ada Tuhan gak bisa. Pertanyaannya sederhana, Tuhan di mana dalam mimpi saya? Kalau dia real, nyata, dia adalah center atau fondasi dari mimpimu, Anda on track, Anda dalam jalan Tuhan. Tapi kalau enggak, berarti ada masalah. Nah sekarang, kenapa saya sampaikan seperti ini? Banyak anak-anak Tuhan, ternyata kita itu jadi kayak Firaun. Misalnya ya, ada teman ngajakin, mau yuk kita datang ke konser. Ih, kita nonton bola aja. Firaun Anda seperti tanpa kita sadarin, kita jadi Firaun. Kita buat orang tidak jadi beribadah sama Tuhan. Ini konteks sederhana ya, aplikatif. Karena seringkali kita itu suka gitu. Nah, nanti datang, siapa yang khotbah? Enggak sih, gak usah. Kita main aja, nanti kita lihat khotbah aja. Firaun. Hati-hati loh. Kita kan kadang-kadang nggak sadar, suka menghambat orang mendekat kepada Tuhan. Kita menghambat orang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang kalau kita melihat, apakah orang-orang yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk beribadah baik-baik saja? Enggak. Kalau firman Tuhan mengatakan, karena kau terus menghalangi orang Ibrani untuk beribadah kepadaku, maka akan turun tulah buat mereka. Ada masalah. Anda jangan gini. Sekarang ini kita akan ngomongin orang Kristen itu tidak boleh menyerahkan atau menuntut penghakiman atau pembalasan dengan dirinya atau kekuatannya sendiri, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu tahun lalu telah ya banyak penganiayaan ya, musibah gereja ya. Jadi ada penganiayaan kepada gereja, ibadah yang dilarang, ibadah yang diganggu, gereja-gereja ditutup. Nggak boleh melawan. Kenapa? Anda harus tahu, orang yang melakukan itu tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Doakan supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di tahun ini saya berharap kita semua mengawali dengan kasih kepada Tuhan. Amin. Karena tahu Anda itu milik kepunyaan Tuhan. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan takut. Tapi yang nomor satu, Anda harus percaya pada Dia. Anda datang beribadah kepada Dia. Amin. Ya, jangan jadi penghambat orang beribadah. Juga jangan menghambat dirimu sendiri untuk beribadah. Ya. Karena saya tahu ya sebenarnya ibadah yang sejati itu apa? Orang yang beribadah kepada Tuhan itu pasti dekat sama Tuhan. Kalau orang dekat sama Tuhan, pasti bertobat dari dunia dan dosa. Gak ada orang dekat sama Tuhan lalu hidupnya sembarangan, hidupnya rusak. Itu bohong, berarti dia dekat sama Tuhan. Anda ngomong saya dekat sama Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus, tapi hidup kita seperti orang dunia, bahkan lebih parah dari orang dunia. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena waktu dekat sama Tuhan, yang ada adalah kekudusan. Amin. Dan waktu kekudusan itu turun, pertobatan itu bergema kuat di dalam diri Anda untuk berbalik. Gak ada orang yang dekat sama Tuhan ngelakuin dosa terus kok tenang ya? Pasti akan diusik untuk kita bertobat.
berikut firman Tuhan mengatakan demikian. Yang dihukum adalah ternaknya, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak Israel, orang Israel, dan ternak orang Mesir, sehingga tidak akan ada seekor pun dari ternak orang Israel yang mati, tapi yang kena penyakit sampar semua ternak orang Mesir. 2026 tambah ke depan, saya tahu tantangan pasti berat, karena firman mengatakan bumi ini akan lenyap dan akan jadi lebih baik. Akhirnya akan menuju kepada akhir M, ya, berarti tidak tambah baik di dalam kacamata Alkitab. Kenapa? Ke depan nanti moralitas itu encer, etika rusak. Yang ada apa? Toleransi, humanis, semua boleh. Dosa yang tadinya tabu ke depan gak tabu. Terus kita ngomong, wih keadaan sekarang tambah baik ya, dunia enak, damai. Jangan salah, damai di sini mati selesai, masuk ke neraka, habis kan. Terus katanya, jangan ngomong-ngomong ini. Sekarang lihat ya, saya ngikutin kan karena saya terlibat di dalam pendidikan. Ini banyak orang-orang ateis mulai memborbardir dengan berita-berita mengenai ateis itu keren. Kerennya di mana? Suka damai. Mereka nggak ngurusin iman orang lain. Mereka maunya kita hidup baik aja. Nggak perlu lah fanatik. Nggak perlu konsep-konsep agamawi yang nggak penting. Atau mereka gitu. Itu buat ribut, itu buat masalah. Kalau pakai pembanding lagi kan, lihat negara-negara yang mengangkat agama menjadi fondasi mereka, paling kacau, korupsi paling tinggi. Tapi negara-negara yang ateis, yang nggak terlalu mementingkan hal-hal yang rohani, hidupnya makmur, baik-baik saja. Akhirnya mereka berpikir, yuk cari ke sana saja, arahnya ke sana saja. Akhirnya anak-anak muda sekarang rasionalnya jalan kan, dengar kayak gitu dia mikir gitu ya. Ditanya khotbah, dia ngomong, kamu nggak boleh ini, kamu melakukan yang jadi mata Tuhan, kamu bisa harus bertanggung jawab. Kita harus menjaga keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi pikirnya saudara kan Saat ini orang cuma ngomong ya awal gitu. Jangan salah loh. Banyak loh dari kita yang berpikir gitu. Kalau teman lihat iya ya, katanya beragama terjadi pemerkosaan, malah di tempat yang paling dikatakan aman beragama. Korupsi paling besar ini gereja juga banyak yang korupsi. Selain yang di sana memang banyak sekali di sebelah sana. Di gereja sama aja. Terus dia pikir iya betul juga ya. Kayaknya agama memang kayak candu yang bisa merusak hati-hati saudara. Tersesat dan jadi viral. Dan tidak mungkin orang yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan baik-baik saja. Tulah itu. Tulah kelima apa? Penyakit sampar kepada ternak. Dan luar biasa, firman Tuhan menyatakan besok harinya terjadi betul seperti dikatakan oleh Tuhan melalui Musa. Pada saat itu penyakit sampar menyerang dan yang kena cuman ternaknya orang Mesir. Mati. Tapi ternaknya orang Israel tidak ada satu pun yang mati. Orang Mesir nggak percaya karena ternyata mereka juga punya tokoh-tokoh sakti yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah ini penting gitu. Kisah itu penting sekali. Kenapa? Di tengah tantangan sekarang ini kita itu disodorkan dengan berbagai pembanding, seolah-olah ada yang masih bisa menyamai Tuhan kita atau lebih baik daripada Tuhan kita. Saya kasih tahu, nggak ada. Iya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Dan semua yang dibahas mereka itu cuma ciptaan Tuhan. Dan kita punya Allah yang adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Itu kita percaya. Dan itu namanya Tuhan Yesus Kristus.
yang Tuhan berikan melalui Musa. Saya yakin waktu Musa datang sama Firaun, maka Firaun langsung kasih perintah sama tokoh-tokoh saktinya, halangi itu. Betul? Pastilah orang ular juga yang tokat jadi ular dia itu. Kisah sebelumnya waktu nyamuk, mereka juga berusaha untuk buat nyamuk. Jadi Firaun masih punya worldview, cara pandang bahwa kami punya kekuatan untuk melawan Tuhan. Karena pada saat itu bangsa yang di bawahnya itu Allahnya juga di bawahnya. Jadi bagi Firaun, Allahnya orang Ibrani, Allah yang kita sembah itu di bawah dia. Karena bangsa itu kan dijajah sama dia. Kalau memang besar, harusnya dia dijajah. Kenapa mereka dijajah? Enggak lah, pasti worldview mereka, cara pandang mereka. Bangsa yang kalah, Allah juga kalah. Kalau Allahnya menang berarti waktu itu kami harusnya kalah. Karena mereka sudah lupa jasanya Yusuf. Udah 4 generasi gitu. Kisah ini udah 4 generasi, udah lewat kisahnya Yusuf. Nah, karena dia memandang seperti itu, dia akan buat tukang-tukang jampinya untuk melawan kuasa Tuhan. Di tahun 2026, keep on praying, tetaplah berdoa. Amin, amin, amin. Anda jangan berpikir, wah semuanya baik-baik aja, Tuhan menyertai saya. Lalu Anda berhenti berdoa, berarti Anda berhenti bernafas katanya. Karena doa adalah nafas orang percaya. Berdoa. Ada puasa di dalam doa. Terus berdoa. Puasa itu akan bekerja dengan luar biasa. Saya sampaikan kenapa? Karena Firaun suruh orang ngecek apakah benar ternaknya yang mati cuma ternaknya Mesir, ternaknya mereka hidup. Oh, saya pikir ada 2 alternatif dari tafsir. Yang pertama, dia minta tukang jambi-jambinya tahan supaya ternaknya Mesir tidak kena. Yang pertama. Yang kedua, fight back. Lawan. Nangkep? Ya kirim santet lah kepada ternaknya orang Israel. Mosok gak ada satu pun yang kena santet. Nangkep ya? Karena kan kenapa dicek? Lucu kan? Dia ngecek kan dia mau klarifikasi statement Musa, bener nggak? Allahnya orang Ibrani betul nggak Allah yang maha kuasa? Jadi dalam hidup kita keep on praying. Amin. Tetap berdoa, minta benteng perlindungan Tuhan, dan minta supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup. Yes. Terus berdoa. Jangan kalau sudah nyaman berhenti berdoa. Jangan, terus berdoa. Karena kita perlu Tuhan setiap saat. Amin ya. Terus berdoa. Apapun yang Anda alami terus berdoa supaya seluruh kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang kelewat sama sekali. Ya. Nah, dicek sama Firaun, betul ternak Mesir mati karena sampah. Tapi ternak orang Ibrani tidak ada seekor. Artinya pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup. Amin. Orang yang punya Tuhan hidupnya itu dipelihara sama Tuhan. Tapi bukan berarti Anda nggak ngalamin tantangan itu. Maksudnya gini, waktu sampah itu lewat, jalan ini kita punya ternak sebelah tetangga orang Mesir, ini orang Ibrani. Kena sampah, pasti kita kan, aku kena nggak ya? Selamatkan, selamatkan. Bersebelahan loh. Bersebelahan artinya apa? Tantangan dalam hidup Anda tetap ada. Just keep on faith. Teruslah percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Yang jadi persoalan seringkali kita nggak percaya. Kita berdoa Tuhan, lalu karena semua kok bisa saya diangkat, saya nggak bisa ngalamin itu. Gak bisa. Anda lihat kisah Tuhan satu persatu orang Israel, orang Ibrani ada di sana. Mereka juga ngalamin itu. Tapi Tuhan pelihara. Amin.
kehilangan iman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kamu alami, katanya kan kalau kamu kanan kiri rebah, dia tetap berdiri. Amin, amin, amin. Sama ada kata alami itu. Yes. Teman-teman yang lulus dan juga alami itu. Amin. Tantangan berikutnya bukan kuliah lagi, pekerjaan. Di pekerjaan macam-macam lagi. Semua ada tantangan. Tapi waktu Anda dekat, waktu Anda melekat sama Tuhan, Ya. ada pemeliharaan Tuhan. Amin, amin. Jangan takut. Tuhan baik banget. Ya, Tuhan sangat baik. Jadi dia pelihara, dia kasih perbedaan. Dia kasih perbedaan buat siapa? Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah sekarang kita evaluasi. Bagaimana keadaan hidup kita? Posisi kita sama dengan orang yang tidak percaya, atau kita menyatakan atau menjadi display bahwa kita orang yang percaya? Karena gini, saya percaya gitu. Ada orang-orang tertentu yang melihat caranya evaluasi. Bagaimana saya tahu bahwa saya orang percaya? Ya tetap harus kelihatan empiris, kelihatan apa yang Anda alami dalam hidup Anda. Kesaksian-kesaksian yang dibiasakan di jemaat ini itu bagus. Kenapa? Anda membiasakan untuk menyadari penyertaan. Amin, amin, amin. Anda terus diingatkan bahwa Allah menyertai, Yes. Allah menolong, Amin, amin. Allah membela. Amin. Tadi sebelum kesini saya berdoa. Saya tahu, saya sering ngalamin. Kalau mau pelayanan, hampir hujan, sudah titik. Saya cuma bayangin, Tuhan, please, just minute. Tahannya menit saja. Saya tahu banyak orang yang berdoa untuk hujan, tapi sampaikan saya ke tempat itu kering lah, basah dikit kan lama. Jangan basah dulu. Dan biasanya Tuhan kasih. Kenapa? Tuhan baik. Saya mau Amin, di sini. amin, amin. Tapi lucu pas saya pulang, doa kita kadang-kadang mandi. Ya sekalian mandi. Minggu yang lalu saya kehujanan kalau di sini. Berhenti di kantor Surasi itu pakai jas hujan. Doanya nggak mempan. Kenapa? Pulang bisa mandi. Ngerti ya? Jadi gini, saya tuh ngerti Tuhan itu seru Baik, banget. yes, Seru banget. Anda jangan anggap bahwa Tuhan itu kayak apa sih, tokoh kaku. Enggak lah. Dia sahabat kita. Betul. Amin. Amin. Sisi mintanya gini, bukan jangan hujan Tuhan lakukan, enggak Tuhan, just tahanlah. Kalau memang tempat ini mau dikasih hujan, beberapa menit biasa lewat dulu aja. Habis itu terus hujan. Boleh nggak dong kayak gitu? Boleh lah. Masalahnya dijawab atau enggak? Itu kan bebas Tuhan dong. Orang percaya harus punya iman, Amin. punya Tuhan yang berkuasa Amin. segala cita. Yang masalah apa? Orang Kristen sering kehilangan iman, lalu batasin pakai pikirannya. Yang ini Tuhan boleh minta, yang ini nggak boleh minta sama Tuhan. Bongkar itu di seluruh hidup, aspek hidup, apa saja paling kecil sampai paling besar, libatkan Tuhan. Amin, amin. Amin. Kau akan melihat penyertaannya. Ya, kau akan senang kan lihat Tuhan itu dahsyat, gitu ya. Dan bersyukur kita gitu ya. Dan ternyata tetap ditahan sampai sekarang. Nggak tahu kita bisa lewati. Karena memang dia lihat, sana itu masih terang, tapi di atas saya sendiri gelap. Anak saya ngomong, wah ini pakai jas hujan yang model kayak apa nih? Tadi kan mau diganti, ya saya jas hujan ganti, saya ambil sandal dulu ya. Jadi agak lambat karena, ini penuh banget nih kan. Kalau naik mobil bisa tambah telat nih. Tapi Tuhan melihat, keep on praying, terus berdoa. Ya, pengharapannya sama Tuhan. Tuhan baik, dan dia akan kasih perbedaan. Anda dan orang dunia itu berbeda. Amin. Orang percaya itu berbeda. Saya yakin Anda dalam pekerjaan, ada orang-orang yang mungkin dikerjai, orang-orang mungkin mendapat masalah besar oleh teman-teman kerjanya, tapi Anda enggak. Kenapa? Bagaimana Tuhan akan Ya. tapi berdoa, Jangan lupa berdoa. Betul. Menyatakan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Enggak juga buat gap-gapan atau musuh-musuhan. Dia pasti akan kena masalahnya. Waktu itu bakal bagian Anda menjadi satu keluarga yang teladan yang baik. Anda akan mengalami berkatnya Yusuf. Ditaruh di mana aja disayang sama orang tua. Amin. Amin. Karena memang kita berbeda. Ya.
kisah ini urut nanti tulang ke-6 itu Bara. Itu ada jelaga di hadapan Firaun, dia katakan ini. Lalu timbullah bisu. Kenapa? Karena Firaun tetap mengeraskan hatinya walaupun dia melihat Allah orang Ibrani berkuasa dan Allah mereka tidak bisa lawan. Tapi dia masih nggak yakin, dia masih bersikuku. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun supaya nama Tuhan masyhur melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam melepaskan orang Ibrani. Ada tulah ke-5, 6, ini baru separuh sudah saya ceritakan. Masih ada 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini, banyak dari kita berpikir bahwa kita sampai satu titik untuk berputus asa. Sepertinya sudah tak mungkin lagi kita keluar dari Mesir. Jelas tuh, udah 5 mujizat terjadi, Masih nggak berubah. masih kita ditahan. Sepertinya Tuhan tidak setuju nih kita keluar dari Mesir. Berapa banyak orang Kristen mengalami waktu Anda dalam pergumulan, Anda melihat pertolongan Tuhan berkali-kali, tapi masalahnya tetap kok nggak selesai ya? Apa Tuhan nggak bekerja ya? Ingat firman hari ini. Amin, amin. Masih ada tulang ke-6, Amin, amin. tulang ke-7, tulang ke-8, Yes. ke-9, Sampai ke-10, waktunya. Amin, amin, amin. dan semua tulang tadi terus menimpa, tapi tidak mengenai kita. Amin, amin, amin. 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 Anda gak dijanjiin bebas masalah, Betul. Anda dijanjiin disertai. Amin, amin. Tulang berikutnya Mbak, itu penyakit autoimun. Tekanan kepada orang yang menghambat umatnya beribadah itu tambah lama tambah berat, teman-teman. Jadi Anda jangan marah sama mereka yang jalan ini. Jangan marah. Kasihan, karena mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang adil. Firaun mengeraskan. Yang kesalahan pertama apa? Ternak. Itu gak ada orang yang mati di sana. Ya, ada waktu lihat sebelumnya itu tulahnya apa? Lalat ikan. Lalat ikan itu eksternal, di luar, suasananya di luar, ganggu kehidupan, tapi belum menjamah ke dalam. Tapi yang ini miliknya mulai kena, dombanya, hartanya mulai kena, tapi orangnya belum. Barah orangnya kena. Betul. Barang gak dikatakan cuma ternak sampah, barang orangnya. Dan itu juga tulis ahli-ahlinya jatuh juga. Kenapa? Mereka tidak bisa menahan bara itu. Jadi mereka cukup sakti untuk punya mantra melawan kuasa, tapi tidak ada satu kuasa pun yang sanggup melawan Amin, amin. di dalam Yesus Kristus. Amin. Stay strong. Tetap teguh. Berikutnya, hujan es. Masih keras lagi. Apa yang menjadi hukuman? Tadi cuma penyakit yang tidak mematikan, tidak ditulis kematian di sana. Setuju ya? Berarti di bisulun sakit semua, tapi akhirnya mungkin baik-baik saja, sehingga mereka tetap bersih keras. Nggak bisa. Ulang lagi. Hujan es. Atau mau akan turun hujan es yang sangat dahsyat. Kalau kamu gak nurut, semua ternak dan yang di luar rumah dimusnahkan. Dan ternyata ini dikatakan bukan hanya untuk orang Mesir, semua yang di luar. Ketaatan sama Tuhan juga berlaku untuk umat pilihannya.
yang keluar, hambanya nggak keluar. Dan ternyata itu pun disampaikan kepada orang Mesir. Dan ternyata ada orang Mesir yang nurut sama berita Tuhan. Selamat gak? Selamat. Mereka yang masukin ke rumah nggak kena tulang itu juga. Tapi yang di luar, semua ternak dan manusia mati. Berarti hukuman keadilan Tuhan itu naik. Artinya waktu engkau mendapatkan disiplin dari Tuhan dalam hidup kita, segera bertobat sebelum tambah. Kita sekali kasih peringatan ya biasa lah SP1, SP2, SP3 gitu ya. SP1 cuma kasih peringatan yang ngomong baik-baik. SP2 pasti udah gini. Ini dua loh. Kamu kok melakukan hal yang sama kan? Kamu mulai atasan mulai gini kan? Dosen juga mulai gini marah kan? Dua, kalau tiga keluar kamu, gak ada lagi ampun. Karena kamu sudah ditegur macam-macam. Nah itu bertindak. Dia buka telinga kita di tahun 2000. Waktu Tuhan mengarahkan, waktu Tuhan memberikan pimpinannya, buka telinga. Amin, amin. Tunduk dan taati Dia. Sampai tunduk taati Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan melepaskan dari segala masalah. Ternyata orang percaya keberhasilannya adalah bergantung. Mulailah tahun ini bergantung terus sama Tuhan. Percaya, Anda dikasih privilege atau hak istimewa berbeda. Karena perlindungan Tuhan akan menyertai. Tapi ingat, beribadahlah kepada Tuhan. Jangan nyimpang kanan atau kiri. Fokus kepada Dia. Maka hidup akan baik saja. Yang terakhir, apapun yang sedang kamu alami sekarang, mungkin itu baru tulang kelima. Stay strong. Amin. Tetap kuat, tetap teguh, tetap setia, tetap percaya. Firman Tuhan dia dalam hidup. Tulang kelima, tulang keenam, Tuhan tetap memelihara umat. Tulang ketujuh ada, Tuhan tetap memelihara umat. Sampai tulang yang terakhir ke-10, Tuhan juga tetap memelihara kita, umat kepunyaan yang setia. Karena Dia setia. Amin. Terus pegang Tuhan ya. Anda yang punya masalah jangan takut. Karena Anda bilang, oh Tuhan, aku tahu ini tulang kelima, dan Kau terus menyertai saya akan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Tulah berikutnya pun kami akan terus melihat kuasa Tuhan yang dahsyat menopang menolong kami melalui semua bagian dalam hidup kami. Karena Tuhan berjanji kami akan sampai ke tanah yang dijanjikan. Bukan buat kehendak kita ya, tapi karena kuasa Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu. Biarlah kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya menjalani hidup. Kami tahu Tuhan, jangan biarkan kami ada dalam zona nyaman ini, tapi kami terus berdoa meminta petunjuk kemana Tuhan menempatkan kami, dan biar kami berjalan dengan keberanian dan iman bahwa tempat itu yang diberikan Tuhan, maka kami akan sampai di sana waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menghambat sesama kami untuk beribadah. Tuhan, ampuni kami. Dan kami sendiri jangan biarkan pemikiran kami, nafsu kami, kehendak kami menghalangi kami mendekat kepada Tuhan. Tapi di tahun ini kami akan mendekat dan beribadah kepada Tuhan, memberikan korban dan selalu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami tahu hari ini apapun yang kami hadapi, perlindungan Tuhan nyata buat kami. Seperti ternak orang Ibrani, Tuhan lindungi dan berkati, sehingga kami juga percaya kehidupan kami, milik kepunyaan kami, Tuhan yang pelihara.
biarlah kami terus mengucap syukur dan mempercayai bahwa hidup kami ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jangan biarkan kami lengah Tuhan, tapi kami terus berdoa, terus bersiap, terus berjaga-jaga. Kami mengangkat doa, permohonan, pengucapan syukur. Pertolonganmu nyata waktu kami berseru, pertolonganmu tepat waktu kami memohon kepadamu, karena Kau Allah setia yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan bersyukur ya Allah yang hidup sebagai kami. Meteraikanlah firman ini dalam setiap kami untuk menjalani hidup kami semakin dekat dan menyenangkan. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup ini dalam Yesus berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak atas tanda, atas firman-Nya. Kiranya firman-Nya dapat memberkati kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan mendeklarasi ingin memberikan korban persembahan. Saya mengajak jemaat Tuhan mengangkat persembahan, korban persembahan di tangan kanan kita, dan kita mendeklarasikan persembahan. Jemaat Tuhan yang disini dipersilakan berdiri. Deklarasi persembahan dimulai. Tuhan menyediakan untukmu kenikmatan dan berdiri untuk jauh, berinya untuk orang kau lipat gandakan. Oleh karena itu dengan bersukacita aku melakukan manifestasi ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan berusaha menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Persembahan dijalankan, dan kita akan pujian berkata bersuka dalam Tuhan. Deklarasi bersih dimulai. Dengan kuasa Tuhan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh perzinaan, percabulan, dan percayaan. Amin. Dengan kuasa Tuhan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pemabukkan dan persaudaraan. Amin. Dengan kuasa Tuhan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari berbagai ikatan komunis dan setan serta ada kesialan yang tidak sesuai
Sulung memberkati bangsa-bangsa. Aku Yesus 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 Sulung memberkati bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah kami mengucap syukur karena Tuhan melawan, mengurapi setiap kami. Terima kasih buat setiap firman yang kami dengar. Kami bersyukur biarlah kami terus tetap menjaga iman kami tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, baik itu persembahan sukarela ataupun persepuluhan, dan sucikan dan kuduskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan tangan-tangan yang sudah memberikannya 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lumbung-lumbung mereka menumbuh lipat. Tuhan jagai juga yang belum bisa memberikannya sepanjang 1 minggu ini dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan akan memberikan mereka roti dan akan memberikan benih untuk mereka bisa mereka bisa tabur di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Stanley. Tuhan memberkati terus dalam semua yang dikerjakannya, dalam pelayanan yang dikerjakannya Tuhan. Tuhan terus urapi sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan oleh Pak Stanley semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Berkati keluarganya, istri anak-anaknya juga Tuhan, dan berkati terus semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan usaha yang dikerjakannya juga Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Jadi berkat bagi orang-orang yang bekerja, bahkan juga orang-orang yang menjadi partnernya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahkan buat setiap kami Tuhan dalam aktivitas tugas tanggung jawab kami yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu depan. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kepandaian. Mereka berprestasi di sekolah masing-masing. Bahkan yang kuliah juga Tuhan, anak-anak kami Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian semuanya, sehingga dalam semua yang mereka kerjakan mereka boleh berhasil dan mereka boleh menjadi contoh, jadi teladan di sekolah maupun di kampus mereka. Dan kami berdoa Tuhan, sesuai dengan iman kami, anak-anak kami Tuhan yang sekolah yang berkuliah, mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahkan dalam semua yang kami kerjakan dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab kami yang bekerja, biar kami terus bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan seperti untuk Tuhan, melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang usaha memberkati usaha kami, semua usaha yang dikerjakan semuanya menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur bahkan untuk jemaat, teman-teman
sedang liburan, masa liburan Tuhan, Tuhan berkati mereka supaya mereka juga tetap bisa mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan di masa-masa liburan mereka. Mereka menjadi berkat buat keluarga, buat teman-teman di tempat mereka liburan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri ini, buat bangsa kami Tuhan, buat bangsa Indonesia. Kami berdoa dari Sabang sampai dengan Merauke. Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan damai sejahtera, dan terlebih lagi Tuhan, kami minta ada roh pertobatan di dalam nama Yesus. Tuhan, sesuai dengan doa hamba-hamba Tuhan, melihat bahwa tahun 2020 akan terjadi proyek besar. Kami juga mau Tuhan, di sekeliling kami, di tempat hidup kami, di bangsa kami Tuhan, akan terjadi pertobatan yang besar-besaran. Tuhan akan melawan bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan jadi orang bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati Pak Presiden Prabowo bersama Pak Gibran sebagai wakilnya, memberikan hikmat Tuhan buat mereka, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk kepentingan orang banyak, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami juga Tuhan, MPR, DPR, semua yang ada di legislatif juga Tuhan, berkati di dalam nama Yesus, para menteri, bahkan gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat juga dengan wakilnya, distrik juga dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya, bahkan RT RW juga dengan wakilnya. Kami minta Tuhan, mereka juga sebagai pemimpin daerah di tempat masing-masing Tuhan, minta ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami mau berdoa untuk keamanan. Mari kita sama-sama berdoa, doakan kota di mana kita tinggal. Tuhan, hamba berdoa buat kota di mana kami tinggal, buat kota Solo, Kartasura, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Karanganyar. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera di kota-kota kami, dijauhkan dari semua malapetaka, bencana, mara bahaya, penyakit yang menular, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami dijauhkan Tuhan, kota-kota kami dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat yang akan merugikan kami, membuat onar, memprovokasi, bahkan semua rencana-rencana jahat mereka digagalkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kota kami aman, tempat tinggal kami aman, kami bisa bepergian dengan penuh damai sejahtera dan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga buat papa mama kami. Mari kita sama-sama berdoa buat papa mama kita, buat anak-anak kita yang punya anak-anak. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba terus berdoa juga Tuhan buat mama dan emak juga, dan di masa tua mereka Tuhan berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, bahkan dengan pengenalan Tuhan yang lebih lagi di masa tua mereka, supaya mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat orang tua, papa, mama, dan anak-anak kami Tuhan, dari jemaat yang ada di kampung, yang ada di Papua, yang ada di daerah manapun Tuhan, dari seluruh jemaat. Tuhan berkati papa, mama mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan Tuhan berkati pekerjaan papa, mama kami, berkati usaha papa, mama kami, berkati kebun, berkati ternak, bahkan Tuhan berkati pelayanan yang dikerjakan oleh papa, mama di dalam nama Yesus. Karena saat papa mama kami diberkati, kami pun sebagai anak-anaknya, kami semua juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat di dalam kelemahan tubuh yang sedang sakit. Tuhan, kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit jemaat jadilah sembuh. Kami akan menerima pemulihan, mereka sehat, mereka kembali kuat, mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka, dan terlebih lagi Tuhan, mereka bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidupnya baik masing-masing.
Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita ke rumah sakit Kalimen. Lagi di saya kita sama-sama berdoa buat rumah sakit dan seluruh pasien yang ada di sana. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh pasien yang ada di rumah sakit Kalimen. Tuhan, baik yang pasien yang merawat jalan ataupun yang harus dioperasi, kami minta di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih tulang-tulang yang retak, tersambung sempurna di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang membentuk tulang-tulang mereka, Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan tulang-tulang mereka dengan segera. Dan berkati juga yang operasi, Tuhan pisau-pisau operasi juga semuanya Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Mereka semua operasi boleh berjalan baik, berjalan dengan lancar, dan Tuhan mereka bisa pulang dengan baik. Tuhan berkati dokter, Tuhan berkati suster, Tuhan berkati seluruh perawat, seluruh staf yang ada di rumah sakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur, dan kami juga mau terus berdoa Tuhan buat tempat ini. Tuhan berkati tempat ini dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi dengan kuasa dari Yesus. Tangga kami kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan juga proteksi mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga tetap mengenal Tuhan dengan benar. Yang belum bertobat, buat mereka juga bertobat di dalam nama Yesus. Berkati di Babang sebagai pemilik gedung ini di masa tuanya, dia tetap memiliki kesehatan, ada pengenalan Tuhan yang benar, dan tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan berkati menantunya, Tuhan berkati cucu-cucunya, Tuhan berkati semua yang dikerjakan oleh keluarga yang Babang di dalam nama Yesus. Bahkan tempat kami sendiri Tuhan, kami terus minta Tuhan, kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya. Dan kalau ada tanah di depan kami juga Tuhan, di Yayasan Yakub, Tuhan izinkan kalau kami boleh bertemu dengan pengurusnya untuk kami bisa pakai untuk pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan semua hidup kami, keluarga kami, teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang satu minggu ke depan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sebentar mau pulang. Tuhan berkati dalam perjalanan kami. Tuhan sertai kami, proteksi kami dari semua kecelakaan parah yang Tuhan mau, mobil motor yang kami gunakan, Tuhan proteksi dengan kuasa dari Yesus. Bahkan makan minum kami akan kami makan Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan semuanya. Saat kami makan, tubuh kami menjadi pulih, tubuh kami menjadi sehat kembali, tubuh kami menjadi bugar kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan sebelum pulang kami mengenali Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkatilah rumah, diberkatilah meja makan, diberkatilah tempat tidur, diberkatilah sekolah, diberkatilah kuliah, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, diberkatilah pelayanan, diberkati apapun yang dijumpai dalam kerjaan. Semuanya akan menjadi berhasil. Bahkan perjalanan hidupmu akan terus beruntung, akan terus naik, jadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkatnya Israel akan tercurah penuh melimpah dalam kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya, kami terima berkat. Komsel minggu ini sudah ada komsel ya Mami? Ya, kita komsel ya minggu ini ya. Komsel.